Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi melanjutkan kajian-kajian berikutnya seperti hari-hari yang lalu ya. Sebuah video itu diluncurkan dengan suatu sasaran ya, kemana para viewernya itu akan diajak bicara, tetapi aduh belum sudah minta minum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi tidak jarang audien itu membidik di arah yang berbeda dengan yang mau aku tuju gitu. Tapi ya enggak apa-apa lah, yang penting toh dari itu juga kita masih bisa diskusikan bersama gitu ya. Judul kajian kita kali ini adalah goyangan, perawan bunyinya ini ya, nggak tahu kenapa bunyi dia. Perawan ini ya, Maria. Maria, ini judulnya ya. Apakah nanti bisa kita selesaikan dalam waktu yang 30 menit atau tidak ya, biarlah mengalir aja. Kalau bisa selesai berarti satu sesi, kalau nggak bisa selesai berarti menjadi 2 seri ya. Ini judul kita, Goyangan Perawan Maria. Judulnya kayak lagu dangdut gawat. Goyangan Perawan Maria. Begini, video yang terbaru kemarin yang tadi malam aku unggah itu tiap jam 00 ya. Supaya kalian juga terbiasa, terus habis nonton langsung sholat tahajud qiyamul lail gitu. Itu judulnya Natal Yesus atau Isa. Itu sebetulnya arah diskusi yang mau aku ajak itu kalian menuju untuk ketemu dalam sebuah pemahaman bahwa kita tidak bisa mengabaikan persamaan, hanya menitik beratkan perbedaan, lalu dikatakan bahwa Yesus dan Isa itu berbeda. Tidak bisa berpikir akademik ya, semua probability itu harus ditampilkan di atas meja yang sama dan kita hadili. Persamaannya ditampilkan, perbedaannya ditampilkan. Kalau hanya perbedaan itu masih 50%, langsung kamu ambil summary, kesimpulan. Jelas meleset. Gitu loh. Makanya perbedaannya kemarin aku sudah jelaskan. Yang satu bilang lahir di kandang domba, yang satu di dalam gua, yang satu bilang di bawah pohon korma. Itu perbedaannya, tapi nggak bisa langsung disimpulkan karena lokus itu lokal, tempat. Kalau dalam hukum itu ada namanya locus delicti-nya berbeda, lalu orangnya berbeda. Nggak bisa begitu. Karena apa? Ada persamaan yang harus diingat, bahwa yang dibicarakan ini, yang lahir di lokus yang berbeda-beda itu, dia yang lahir di kandang domba itu dilahirkan oleh seorang ibunda yang masih perawan. Dia yang lahir di goa juga dilahirkan oleh seorang ibunda yang masih perawan. Dia yang lahir di bawah pohon korma, dia adalah sosok yang dilahirkan oleh seorang ibunda yang masih perawan. Artinya kelahiran ini adalah kelahiran yang tidak sebagaimana umumnya. Bagaimana seorang wanita, ibunda Maryam, ya, dalam keadaan masih suci, masih menjaga keperawanannya, menjaga dirinya. Memang itulah hukum Yahudi begitu ketat, karena tubuh wanita itu hanya boleh dinikmati oleh suaminya.
Dan sampai sekarang itu juga Islam mengajarkan begitu. Ya. Nah, ini kesamaan-kesamaan ini nggak bisa kamu abaikan. Terus kamu bilang bahwa Yesus dan Isa itu berbeda. Itu kuliahnya di mana? Guru statistiknya siapa? Biar tak ajari gini, guru statistiknya yang ngajari begitu, bahwa ada statistik yang harus diperhatikan. Ya. Sampelnya berapa mau diambil? Random atau acak? Populasinya berapa? Kesimpulannya apa? nggak bisa langsung disimpulkan dengan mengabaikan data yang ada. Hanya mengambil separuh data. Sebetulnya itu tujuan diskusi dari video yang kemarin. Ya, sebetulnya itu tujuan diskusinya. Tapi aku lihat komen-komen justru nggak ada yang ke sana, yang mendiskusikan itu sehingga mengambil sebuah kesepakatan bahwa Yesus dan Isa itu adalah satu entitas yang sama, diceritakan oleh beberapa sumber yang berbeda. Di sanalah kita perlu diskusi. Lah kalau entitasnya sudah berbeda, ngapain diskusi? Karena satu entitas yang sama diceritakan dengan 3 cerita yang berbeda, maka di sanalah kita perlu diskusi. Cerita mana ini yang benar? Kan begitu. Tetapi ya enggak apa-apalah, bagus-bagus saja. Justru dari diskusi itu, dari komen-komen itu yang aku baca, dia berbicara tentang bagaimana kita bisa menerima secara rasionalitas seorang wanita yang lagi kesakitan hamil menggoyang pohon korma. Makanya judul kali ini adalah Goyangan Perawan Maria. Oke, aku minum dulu ya, itu introduction. Santai-santai wae nek aku ngaji mah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, aku ucapkan terima kasih kepada seluruh saudara-saudaraku, siapapun kamu, bapak, ibu, emas, mbak, adik, entah siapalah ya, siapapun kalian ya. Terima kasih atas bantuan dana infaknya ya, infak dakwah ya, infak dakwah ya. Dan gini loh, maksudku kalau aku tanya, kan kadang-kadang begitu infak terus WA gitu ya, namanya siapa gitu, mesti dijawab. Ada yang jawab nama, ya alhamdulillah. Ada yang nggak jawab nama, hamba Allah gitu. Jangan begitu. Ya tentunya kita semua tahu lah, kalau ada orang mau membantu memberikan infak dakwah untuk dakwah agamanya, ya kita ini kan punya kemampuan masing-masing nih, ya. Seperti aku mampunya ya berpikir begini, tidak mampu punya finansial. Ya yang punya ya dakwaku, infakku ya ilmu ini. Yang punya secara ekonomi kuat ya ekonomi. Nanti secara pemikiran apa sumbang saran atau apa kuat, ya pokoknya apa saja lah ya. Kita yang tahu potensi kita di mana untuk terjun dalam dakwah itu urusan masing-masing ya. Karena yang paling mengerti dirinya adalah dirinya sendiri itu. Ya. Terus begini, sebentar ada bakso lewat ini. Yang tolong aku pesankan bakso ya. Nanti tak maaf aku masih jelaskan dulu. Oke. Begini sampai mana tadi? Karena pingin bakso ini. Karena begini. Ya. Ini cerita, aku belum juga tahu hadisnya ada atau enggak, gitulah. Itulah perlunya kita berteman ya. Nanti itu kita di surga itu, insya Allah kita masuk dalam surga ya. Itu kita saling tanya gitu loh, menanyakan teman-teman kita gitu loh, ya. Temanmu di mana? Oh teman ini mana? Teman ini mana? Nah, artinya ketika kita menanya teman kan kita menanya nama, kita perlu nama gitu loh. Nah, misalkan ada dulu orang tak lihat, misalkan Bapak X gitu dah. Loh Pak X ini kok nggak ada? Terus aku ngomong sama malaikat penjaga surga, Pak malaikat, tolong dong carikan teman saya, dia membantu dana dakwah dulu, sumbangannya untuk dakwah Islam sangat membantu sekali. Tolong dong carikan, kok dia belum ada di dalam surga gitu.
Terus malaikatnya tanya, namanya siapa? Kan aku sebut, misalkan Pak Paidi, oh Pak Paidi gitu loh. Kan enak tinggal ngomong. Tapi kalau namamu, kamu tak tanya namamu, hanya hamba Allah. Terus aku ngomong sama malaikat. Malaikat teman saya, nggak ada. Dulu dia mendukung dana dakwah. Namanya siapa? Hamba Allah. Karena aku diceret sama malaikatnya. Hamba Allah itu siapa? Gitu loh. Ya, makanya nggak apa-apa. Anda nyumbang besar tidak apa-apa, alhamdulillah. Anda nyumbang kecil juga alhamdulillah. Yang tahu besar kecil itu kan relatif, itu kan kalian sendiri. Pantasnya kalian nyumbang berapa? Gajah itu nyumbang nggak mungkin sama dengan semut nyumbang. Masing-masing punya kapasitas sendiri-sendiri ya. Dan bagi yang belum pernah nyumbang juga tidak apa-apa. Mungkin belum mampu, tidak apa-apa. Ya, yang penting sudah mau belajar aja aku sudah suka ya. Gitu loh. Cuman kalau ditanya jangan bilang hamba Allah, bilang siapa-siapa gitu. Karena ya jelas lah hamba Allah, masa hamba setan mau nyumbang dakwah? Ya tidak mungkin gitu loh. Kecuali orang yang memang belum punya kemampuan finansial, ya kita Allah tuh maha tahu gitu loh. Ya, oke itu. Karena apa? Begini loh. Pertama aku akan mau sampaikan dulu. Aku kemarin didoakan, nggak tahu di payword yang mana itu. Wah, paywordnya banyak. Semoga bisa bikin rumah gitu. Ya aku sih sebetulnya bingung, tapi aku ucapkan ya alhamdulillah, terima kasih atas doanya. Kan kita nggak tahu dari mulut siapa doa dikabulkan. Cuman aku bertanya, apa benar dari model beginian bisa bikin rumah gitu? Karena aku nggak tahu birokrasi YouTube itu, gitu loh. Karena apa? Informasi yang masuk ke aku itu ada masalah gitu. Katanya teman nih, karena teman yang tahu tak suruh ngurus lah, kamu yang paling tahu. YouTube atau Google tuh masih meminta registrasi KTP ku, alamat sesuai KTP, padahal dulu sudah tak kasih, kok bermasalah lagi gitu loh. Terus aku pikir ya sudahlah, kalau diminta dikasih lagi dan tak suruh ngurus teman. Dan kemarin dilihat teman apa namanya, monitis atau apa gitulah, nggak tahu ya. Itu cuma 300 sekian gitu loh. Artinya untuk bayar apa namanya, internet aja enggak. Ya mungkin cukup 3 bulan, tapi alhamdulillah kemarin ada yang sudah nanggung 3 bulan ke depan. Jadi untuk 2 bulan ke depan aman, karena 3 bulan kan dia sudah terpakai 1 bulan. 2 bulan ke depan internet kita aman, jangan khawatir. Dan kita terima kasih untuk teman-teman kita yang sudah membantu. Itu ya. Nah, berikutnya sebuah kejutan. Kalian bisa lihat di yang topiknya tentang Barnabas ya. Itu powernya saat ini loh ya, karena itu terus progres terus dia, meningkat terus dia. Aku juga terkaget-kaget. Powernya itu ya, itu berjumlah 90.038 ya. Sementara ini power ya. Sementara subscribe-ku itu alhamdulillah juga ya. Karena dulu 5, 10, 100 kecil ya. Puluhan tuh lama ya. Ini sekarang sudah mencapai 8.502k ini. Nih. Ya. Artinya jumlah subscribe-ku dengan jumlah yang nonton viewer itu nggak seimbang. Ada viewer lain yang di luar subscribe-ku masuk. Dan ini sebuah fenomenal bagi aku. Ini sebuah keberuntungan kita dalam berdakwah. Artinya apa? 90.000 sekian ya. Ya dikurangi 8.000 ini ya. Berarti kan jumlahnya banyak sekali. Itu sudah masuk dan melihat video itu. Artinya video itu sudah tersampaikan. Gitu loh. Nah, tugas kita, dakwah itu bukan merubah orang. Nggak bisa, itu keputusan dia sendiri. Tugas kita adalah menyampaikan, memberikan informasi kepada mereka. Nah, informasinya sudah tersampaikan. Artinya dakwah kita, tugas kita sudah selesai. Nah, aku kasih kabar kepada para penyumbang donatur infak dakwah. Semoga, dan bukan semoga, pastilah Gusti Allah itu menyertakan kamu di dalam barisan-barisan pendakwah. Karena dakwah kita sudah dilihat oleh 90.000 sekian
power. Sudah tersampaikan. Jadi aku ingin tidak sendirian nanti kalau ke surga, tapi bersama-sama kalian, gitu. Oke. Itu introduction-nya ya. Oke, sekarang kita masuk ke topik. Goyangan perawan Maria, gitu. Oke. Begini. Ini menarik ini, ya. Aku baca dulu ya. Kalian bisa baca juga di anunya. Di apa namanya itu, di apa ya? Di komen. Di komennya sebentar. Di komennya yang kemarin itu apa ya? Natal Yesus atau Natal Isa ya. Di situ ada komennya. Ntar lagi sayang, sabar ya, sabar. Gua harus lihat satu-satu ini, semoga nggak lemot ini. Ini dia. Sebentar kok, ini. Di mana ini? Hilang dia. Sebentar ya, sebentar. Kalian bisa lihat komen di Isa itu atau Yesus itu. Aduh, kok jadi kendala begini. Tadi sudah disiapkan. Tuh. Gini aja lah. Tadi sudah aku siapkan ya, keterbatasan lemot atau apa. Gini, ada yang menanyakan ya, bagaimana rasionalitas dari Quran surat Maryam ya. Quran surat Maryam surat ke-19 nomornya 25 ya. Aku baca sesuai depak dulu ya. Nanti bagaimana aku menjelaskan yang menurutku kurang tepat menurut depak itu nanti. Begini. Dan goyanglah pangkal pohon korma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Teks surat Maryamnya begitu. Teman kita dari Kristen mengatakan, bagaimana bisa diterima secara rasional? Seseorang dalam kondisi sakit, wanita mau melahirkan, bisa menggoyang pohon korma, itu gimana itu? Rasionalitasnya gimana gitu loh. Ya, dan aku kira ini pertanyaan yang wajar ya, pertanyaan yang wajar. Cuman saranku, pertanyaannya jangan menyerang begitu kawan. Itu pertanyaanmu menyerang ya. Kalau kamu belum tahu, tanya saja. Nanti aku kasih tahu. Tanya dengan santun, dengan sopan. Karena apa? Di Al-Quran ini tidak ada sebuah kesalahan, satu noda pun tidak ada. Dia pasti benar. Karena dia firman Allah yang maha tahu, dari yang menurunkan Torah, yang menurunkan Injil, yang menurunkan Al-Quran, yaitu satu itu, yang maha tahu itu. Jadi tidak mungkin salah. Nah, sementara pengetahuan kita itu terbatas. Ya, aku ingatkan kamu, kalau kamu tidak tahu, tanya saja. Jangan kamu menyalahkan. Nanti nampak jadinya kamu menyalahkan dalam kebodohanmu. Kalau kamu ucuk-ucuk, orang Jawa bilang, kesusu, buru-buru menyalahkan. Gitu loh. Tanya saja, itu rasionalitasnya gimana? Gitu loh. Ya, oke, itu saranku. Tapi nggak apa-apa, kamu sudah bagus, tanyanya sudah sopan, makanya aku jawab. Kalau nggak sopan, nggak mungkin aku jawab. Biar aja, biar anjing, biar babi yang jawab, gitu ya. Karena yang tidak sopan itu kan ya anjing, ya babi, ya gitu. Kalau yang manusia itu ya sopan, nah apalagi kita bicara agama. Oke, pertanyaan Mas ini ya, yang kalian bisa lihat, saya ini lemot ininya ya.
aku tidak bisa tunjukkan tadi. Itu bisa dilihat di tajuk error lagi. Di tajuk Natal Yesus atau Isa, itu bisa dilihat, nanti ada pertanyaannya dia di sana ya. Oke. Ini juga pertanyaanku beberapa waktu lalu, mungkin ada sekitar 20 atau ya 20 tahun yang lalu lah. Gimana ini? Jadi aku bilang, kalau ada teman Kristen kita tanya, itu suatu yang wajar dan tidak ada masalah. Aku senang-senang aja. Gimana ini? Ada seseorang wanita, kekuatan wanita itu seberapa sih? Ya, menggoyangkan pohon korma itu loh. Apalagi dalam kesakitan mau melahirkan tuh, rasionalitasnya gimana? Ya, oke. Sebelum aku jelaskan yang itu, aku jelaskan pengantarnya dulu, ya. Pengantarnya dulu. Pengantar. Digenepin 30 aja deh. 30 menit ya. Pengantarnya dulu. Berpikir saintis, ya. Berpikir saintis. Aku ngajak kalian berpikir saintis, ya. Kita lihat ya. Itu Quran surat, kamu bisa lihat di situ ya. Quran surat At-Tur. At-Tur ya. Surat At-Tur itu surat 52 ayatnya 6. Bunyinya ini begini. Dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Coba. Gimana itu? Rasionalis kita bagaimana? Laut yang begitu banyak airnya, luasnya tak terkira, dihamparkan sama Gusti Allah ingkang Maha Agung itu, ya. Ternyata dinyatakan Al-Qur'an, dan laut yang di dalam tanahnya ada api itu. Gimana? Logika kita gimana bisa menerima, ya, bahwa di dalam laut, dan semua orang tahu anak kita, laut itu air yang begitu banyak, terus dibilang ada api itu loh, gimana? Coba. Ini saintis. Makanya Al-Quran itu bukan buku sains, tapi ada informasi saintis di dalamnya. Lah kalau logika akal kita belum sampai, karena saintis itu bertahap ya. Dari yang tidak tahu akhirnya tahu. Tuh. Lewat education, pendidikan, pelajaran. Ketika ini disampaikan sama orang Arab dulu, orang Arab kan bingung itu. Apalagi Arab yang bahlul itu. Yang kalau sudah disampaikan firman sama Kanjeng Nabi maunya nolak saja, itu yang disebut akhlak bahlul itu. Bagaimana nggak bingung? Di dalam laut yang itu airnya melimpah ruah, ada api itu loh. Logika mana yang bisa nerima? Orang Arab dahulu. Tapi alhamdulillah ada Arab-Arab yang cerdas. Ini yang ngomong ini adalah orang yang sebelum jadi nabi sudah digelari Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Itu gelar sebelum jadi nabi loh. Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah dapat gelar, waktu itu Muhammad bin Abdullah, belum Kanjeng Nabi Muhammad, sudah dapat gelar Al-Amin. Arab-Arab yang cerdas ini ngomong, orang ini tidak mungkin bohong, mesti benar. Akhirnya mereka beriman. Meskipun secara saintis itu abad keberapa? Sains belum berkembang. Teknologi lepas pantai, pengobaran lepas pantai belum berkembang. Mereka percaya. Karena apa? Yang ngomong ini orang Al-Amin, bahwa dia dapat wahyu. Dan yang diomongkan itu bukan dari hawa nafsunya, tetapi firman yang diwahyukan. Tuh. Coba kalau dulu orang menolak. Ini sains, gitu loh. Makanya keren Al-Quran ini, gitu loh. Dan nanti aku akan tunjukkan, kapan-kapan lah kita berbicara tentang besi ya. Ada kesalahan penafsiran oleh mufassirin kita, oleh Pak Jalalain ya. Nanti kita bahas di situ. Ini sains. Gitu loh. Jawaban ini terjawab ketika aku perjalanan ke Sumatera, naik bis malam lewat Pantura. Di sepanjang Pantura itu, dan ternyata pas di sana malam, ternyata ada api yang keluar gitu loh. Ada pengobaran lepas pantai. Subhanallah, alhamdulillah.
Gusti Allah Agung telah menjawab dengan pengalaman perjalananku menyusuri pantai utara atau Pantura dengan bis malam. Di pantai-pantai sana itu ada api yang keluar dari dalam laut. Karena apa? Mereka sedang melakukan eksplorasi pengoboran lepas pantai. Terjawab kan? Terjawab. Itu loh. Satu lagi aku kasih ya, supaya jangan kesusu menyalahkan ya. Satu lagi, sekarang kita menuju surat An-Nahl ya. Quran surat An-Nahl. Aku nggak ngerti ngatasi ini supaya nggak bunyi gimana ya. Karena ada viewer kita bapak-bapak, dia ngilu kalau dia laporan ke aku kalau denger ini ngilu gitu loh. Cuman nggak tahu gimana, apa karena ini sudah minta adik tah gimana nggak tahu. Ya mohon dimaafkan Pak, bunyi terus dia. Oke ya, surat An-Nahl surat 16:68. 16:68. Ya, 16:68. Apa katanya? Begini, aku baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah. Ingat, lebah. Ya. Buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Maksudnya di perumahan-perumahan budidaya itu ya. Oke, itu yang nomor 68. Sekarang yang nomor 69. Ya, nomor 69. Aku mikir ini sampai pusing kepala gue, sampai puyeng kalau orang Betawi bilang. Gimana ini? Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan. Ini yang bikin aku puyeng. Aku baca semuanya ya, sudah selesai. Lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluarlah minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran bagi orang yang berpikir. Oke, itu totalnya. Tapi yang jadi masalah, dua ayat ini mengatakan madu makan, lebah makan buah. Nggak miring kepala ini. Lebah, ya, makan buah. Sementara kita masih kecil dikatakan lebah itu makannya putih sari. Ini buah, lebah makan buah. Coba. Ini. Masa Al-Quran salah? Tapi kalau Al-Quran salah, katanya firman Allah, kalau benar informasi yang aku terima selama ini lebah itu makannya putih sari. Dari bunga, dari apalah macam-macam yang berubah masih putih sari. Ternyata Al-Quran mengatakan lebah makan buah. Coba. Kalau kita kesusu menyalahkan, buru-buru menyalahkan, ya kamu sendiri yang bodoh. Kenapa? Tidak mau belajar. Sains itu luas. Sunatullah, hukum Allah. Kalau orang bilang hukum alam, termasuk sains itu, termasuk kita berhubungan sekarang dengan lebah. Ternyata ada lebah yang makan buah. Berarti informasi Al-Quran dalam surat An-Nahl 16, 68 dan 69 ini 100% oke. Sekarang kalau mau cari, kan ada YouTube. Kamu klik aja YouTube, lebah makan buah, nanti kan keluar. Buah itu dimakan dan habis. Gitu loh. Nah, sementara aku dulu waktu masih SD, SMP, SMA, lebah itu makannya putih sari. Karena sainsnya dulu belum ketemu. Sekarang sainsnya sudah ketemu. Sains itu berhubungan dengan pengamatan di lapangan. Bagaimana fenomena alam itu? Ternyata ada lebah makan buah. Al-Quran benar. Oke? Ini sebagai bekal, ya. Sekarang, apa yang bisa aku sampaikan ke kamu? Kalau kita berhubungan tentang hal-hal yang sekiranya itu melanggar rasionalitas kita. Ya.
Sekarang lihat di Quran surat Yunus ya. Di sini ya. Nggak apa-apa deh, Bapak habiskan sekalian ini, nggak apa-apa. Bapak habiskan sekalian supaya nggak nanggung. Berarti 2 seri ini ya. Lihat di Quran surat Yunus. Ya. Yunus itu mana tadi? An-Nahl sudah. Quran surat Yunus 39, suratnya nomor 10. 39 ya. Jadi setiap argumentasi itu harus dikembalikan ke Alkitab. Itu namanya kajian Alkitabiah ya. Nah ini Quran, ini Alkitab, ini Alkitabiah ya. Apa kata surat Yunus ini? Begini katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan yang sebenarnya mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim itu. Jadi sudah diingatkan sama Al-Quran. Kalau kamu membantah, ya, oh Al-Quran itu salah, Al-Quran salah. Padahal kamu atau mereka di sini ya mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya. Itu yang aku bilang, kamu membantah dalam kebodohanmu. Kamu belum tahu sudah bantah. Kalau nggak tahu itu tanya, gitu loh. Jadi belum mengetahuinya ataupun mengetahui tapi belum dengan sempurna. Dan belum mereka peroleh penjelasannya. Ujuk-ujuk sudah bantah. Itu yang digolongkan dalam Al-Quran itu zolim. Lah wong Al-Quran itu firman Allah kok, bagaimana mau salah? Kalaupun otak kita belum nyampe, itu yang otak kita yang terbatas, belum nyampe. Bukan Qurannya yang salah. Tuh maksudnya Quran Yunus ini. Quran surat Yunus 10 ayat 39 ini. Aku bacakan lagi. Mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna dan belum mereka peroleh penjelasannya. Jadi maunya memang bantah saja kalau dikasih tahu. Kalau katanya gaya Jawa Timuran, angel tenan tuturane gitu loh. Dituturi angel, dikasih tahu sulit. Seperti babi budak gitu loh. Kasih tahu nggak kasih tahu sama aja, repot. Ya, tapi semoga dengan ikut kajian ini, aku nggak ngurus agamamu apa, nggak ngurus. Aku hanya ngajak kamu berpikir aja. Itu urusanmu agamamu apa. Aku hanya ngajak berpikir rasional itu aja. Dengan metodologi yang terukur ya. Oke, surat Yunus. Sekarang ke Quran surat Sad ya. Quran surat Sad ya, suratnya 38 ya, nomornya 87. Ini 2 ayat ya, dan nomornya 88. Oke, begini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Jadi ini peringatan bagi seluruh alam ini, bukan hanya peringatan bagi orang Islam, enggak. Seluruh itu diperingatkan sama ini, karena ini yang membuat semua makhluk ini hidup. Baik agamanya apapun, yang membuat dia hidup dan nanti mati ya yang menurunkan ini. Gitu loh, ya. Jadi Al-Quran itu hanya untuk orang Islam, bukan. Orang Islam itu orang yang mau menerima Al-Quran, makanya disebut Iqra, berquranlah. Yang kemarin aku sudah jelaskan ya, tentang bagaimana Iqra itu harus dimanai, apakah dia merupakan kata dasar asli atau kata bentukan memang akan jadi beda makna. Ya, itulah nahwu shorof itu memang terpengaruh antara kiblat Basrah dan Kufah ya. Makanya Iqra itu ada yang mengatakan berquranlah karena dia dari kata jadian yang dibentuk dari kata benda asli Quran. Ada yang bilang itu kata asli, maka dia bacalah. Ya terserah, tinggal pilih mana. Ya, aku sudah jelaskan itu. Oke, apa kata ayat ini?
Al-Quran ini hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Peringatan toh, kamu diperingati, nggak dipaksa, nggak. Kamu mau berquran ya itu untungnya untuk kamu. Kamu nggak mau berquran ya ruginya untuk kamu. Nggak masalah, nggak masalah, nggak masalah. Ya, makanya aku enjoy saja. Aku sampaikan aja Al-Quran. Karena kanjeng Nabiku juga berpesan begitu. Sampaikanlah walau satu ayat. Bukan jadikanlah mereka Islam, bukan. Al-Quran mengatakan kalau Allah mau apa sulitnya membuat seluruh makhluk di muka bumi ini beriman, apa sulitnya. Ya, makanya aku nggak tanpa beban. Tugasku mau kamu serang dengan apapun. Karena sekarang banyak yang namanya itu nama Islam. Cuman nama itu kan bisa diganti. Tapi apakah dia Islam atau tidak kan kita perlu bertanya juga. Karena dia kadang-kadang ada yang nama Islam menyerang aku juga. Ya kalau mau coba-coba ya nggak ada masalah. Silahkan saja. Aku nggak ngurus kok mau kamu Islam mau kamu kafir. Silahkan saja kamu coba-coba. Yang jelas kan aku mengajak bagaimana kita berpikir logis dan akademis. Dan aku tidak mengklaim sebagai kebenaran yang mutlak. Aku manusia bisa salah. Ya kalau salah kita bicarakan baik-baik tanpa harus menyerang pribadi. Itu namanya berpikir dewasa. Makanya tulisan-tulisanku di Facebook itu aku tulis bacaan dewasa. Dewasa itu artinya apa? Bisa menerima perbedaan sekalipun itu fundamental. Dan menutup pintu untuk saling menghujat. Nggak baik itu, nggak bermoral. Ya, oke. Makanya teman-teman hati-hati. Kadang-kadang komentator itu ada yang namanya Islam, tapi dia juga menyerang sama-sama Islam. Lihat ya, karena kan orang bisa saja memang dia orang Islam atau dia orang kafir yang memakai nama Islam, bisa saja. Bisa saja. Ya, tapi nggak ada masalah lah, biar-biar aja gitu. Aku bilang tadi, aku hanya menyampaikan. Seperti Al-Quran ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan. Nggak pemaksaan, kamu harus Quran. Kalau nggak, gua sunatin lu. Kan enggak. Disampaikan untuk memperingati kamu. Kalau mau, nggak mau ya sudah urusanmu. Oke. Dan sungguh kamu akan mengetahui kebenaran beritanya setelah beberapa waktu lagi. Ingat. Ada tempo yang dijelaskan, ya. Dan sungguh kamu akan mengetahui kebenaran beritanya. Berita yang disampaikan Al-Quran seperti tadi kok menggoyang pohon korma ini gimana, ya. Setelah beberapa waktu lagi. Artinya apa? Kalau kamu menerima informasi yang sekarang tidak masuk dalam logika nalarmu, tunggu beberapa waktu lagi sambil kamu belajar mencari informasi. Ini maunya ayat gimana ya? Gitu loh. Jangan langsung kamu bantah. Di sini jelas, setelah beberapa waktu lagi. Jadi kamu belum ngerti. Kamu cari informasi lewat belajar, bertanya, berdiskusi supaya kamu ngerti. Seperti tadi aku jelaskan, surat At-Tur, surat An-Nahl, kan akhirnya clear. Tapi kalau ujuk-ujuk kamu hanya membantah saja, ya itu memang dulu umat itu perilakunya begitu, gitu ya. Oke. Udah berapa lama nih? Berapa lama? Aduh, sudah 38 ya. Padahal paling lama itu katanya 20 menit. Ya, ya semoga nggak jadi beban berat ya. Pulsanya kalau nonton terlalu tinggi. Berarti kita harus selesaikan nanti di season kedua. Bagaimana sebetulnya menggoyang pohon korma itu apakah bisa kita pahami secara rasional? Karena jujur saja ya, ayat ini ya, Quran surat Maryam 19:25 ini di tangan mufassirin itu penafsir, itu terjadi dua pendapat. Ada yang memahami secara metafora dan ada yang memahami secara harafiah. Dan nanti aku akan jelaskan, aku ada pada posisi yang metafora atau harafiah, akan aku jelaskan di seri kedua. Untuk sementara itu dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.